Pesta Scudetto Inter Milan diwarnai momen Denzel Dumfries dan Davide Fratesi yang semakin memanaskan rivalitas dengan kata tiri AC Milan. Sebelumnya, Nerazzurri resmi menjadi juara Liga Italia musim 2023-2024 setelah pada pekan sebelumnya menundukkan Milan dengan skor 2-1. Pesta Scudetto Inter pun berlanjut ketika anak asuh Simone Inzaghi menghabisi Torino dengan skor 2-0 pada Minggu 28 Maret 2024. Selesai kemenangan itu, pesta perayaan Scudetto Inter digelar dengan parade menaiki bus terbuka dari stadion menuju Piazza Duomo. Seluruh punggawa Nerazzurri ikut berada di atas bus terbuka, mengenakan kaos putih bertuliskan Campione d'Italia 2023-2024. Perayaan gelar ke-20 Nerazzurri ini disambut sukacita para tifosi yang memadati jalan-jalan di kota Milan, terutama menuju Duomo. Namun dalam parade tersebut, rivalitas antara Inter dan Milan terus berlanjut. Hal ini terjadi ketika Denzel Dumfries membentangkan banner bergambar fullback Rossoneri, Theo Hernandez. Pemain Belanda itu tampak percaya diri meminta spanduk tersebut dari salah satu tifosi Inter dan membawanya naik ke atas bus. Ia menunjukkan dengan bahagia sebuah spanduk bergambar dirinya sedang membawa anjing dengan wajah bek sayap AC Milan tersebut. Tak satupun pemain Inter yang menghentikan aksi Dumfries itu, dan mungkin akan memantik kemarahan para tifosi Milan dan Theo ke depannya. Seperti yang diketahui, rivalitas antara Denzel Dumfries dan Theo Hernandez kerap tersaji di Derby della Madonnina. Puncaknya dan paling sensasional terjadi pada 22 April 2024 kemarin dalam laga yang dimenangkan Inter sekaligus sebagai penentu Scudetto-nya. Pada menit ke-93, situasi makin memanas setelah keduanya terlibat saling cekik di lapangan. Hingga akhirnya wasit terpaksa mengusir kedua pemain tersebut yang berujung pada tambahan hukuman dari Federasi Sepak Bola Italia berupa denda. Padahal beberapa hari lalu para pemain Inter seperti Nicolo Barella maupun Hakan Calhanoglu telah lebih dulu menghentikan aksi supporter Nerazzurri yang hendak menghina Theo. Pasalnya, wingback Milan itu dianggap sebagai musuh utama tifosi Inter karena kerap menghina Inter secara terang-terangan juga. Termasuk ketika menghina Hakan dalam parade Scudetto Milan 2 tahun lalu. Kendati demikian, Hakan yang menjadi objek sasaran nyanyian dan ejekan para pemain dan fans Milan kala itu justru tak menunjukkan gelagat untuk membalas aksi mereka. Hakan memilih tenang dan santai sembari menikmati momen juara bersama fans, ketimbang terus melanjutkan polemik dengan klub lamanya itu. Setelah aksi Dumfries yang menyindir Theo, kini giliran Davide Fratesi muncul dengan banner lain. Gelandang Inter itu mengangkat banner yang bertuliskan sindiran untuk tifosi Rossoneri. Mantan pemain Sassuolo itu menampilkan banner dengan tulisan yang berarti Milanista cerewet. Hal ini juga mengacu pada salah satu nyanyian yang paling disukai oleh fans Inter. Aksi Fratesi ini jelas akan membuatnya ditandai oleh tifosi Milan sebagai pemain yang menjengkelkan. Bukan tak mungkin gelandang Italia itu akan menjadi sasaran tajam tifosi Rossoneri di pertemuan Derby della Madonnina musim depan. Tak ayal ulah Dumfries dan Fratesi dalam parade Scudetto Inter bukanlah tanpa risiko. Dua pemain ini terancam sanksi dan hukuman dari FIGC apabila terbukti melanggar alias menodai prinsip sportivitas dari olahraga. Hal ini pernah terjadi pada sejumlah pemain AC Milan saat merayakan Scudetto musim 2021-2022 lalu dengan menghina Inter, Hakan Calhanoglu, hingga Simone Inzaghi. Saat itu pemain Milan seperti Theo Zlatan dan Sandro Tonali terang-terangan bersorak menghina sang rival Inter Milan dan Hakan Calhanoglu. Sedangkan untuk Dumfries dan Fratesi meskipun tak ada kata-kata penghinaan yang keluar dari mulut mereka, namun aksi keduanya sudah cukup melukai elemen AC Milan. Di sisi lain, asisten pelatih Inter Milan, Massimiliano Farris mengklaim bahwa kekompakan Nerazzurri sebagai sebuah tim telah terjalin sejak tur pramusim mereka di Jepang tahun lalu, terlebih pasca bursa transfer musim panas klub yang bergejolak. Hal ini diungkapkannya selepas kemenangan 2-0 Inter atas Torino pada pekan ke-34 Liga Italia. Farris menggantikan pelatih Simone Inzaghi untuk berbicara di konferensi pers pasca laga tersebut. Inzaghi mengacu pada tur pramusim di Jepang. Itu terjadi setelah musim panas yang sangat bergejolak. Inter berada di tengah-tengah jendela transfer yang penuh badai menyaksikan 12 pemain pergi dan 12 pemain datang untuk menggantikan mereka.
Di sana sangat panas tetapi tim tidak menyia-nyiakan energi apapun. Di sanalah kekompakan dan keserasian Inter mulai terlahir. Kemudian ketika kami pergi ke Riyadh untuk memainkan Super Copa pada bulan Januari, kami lebih khawatir akan menghabiskan terlalu banyak energi. Pada saat itu kami berada di belakang Juventus di klasemen, namun rangkaian pertandingan setelahnya itulah yang benar-benar menentukan jalan kami. Ucap asisten Simone Inzaghi tersebut. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.